Trump mah Bisa. udah jalan buntu, dia sengaja milih jalan yang dia mati atau menang. Menang sudah tidak mungkin kan? Jadi nabrak tembok. Saya Bicara. percaya pada demokrasi, saya percaya pada masyarakat internasional, dan saya banyak nonton TV dari pemerintah-pemerintah lain di Eropa yang pada umumnya mendukung suatu normalisasi di bawah Biden. Subscribe. Komen. Komen. Ayo, satu lagi apa? Like. Baik. Halo para pemirsa Total Politik dan Perspektif Wimar dimanapun Anda berada. Perspektif Wimar edisi Amerika kembali hadir. Ini kemarin kita sudah tampil dengan edisi live 1,5 jam. Dan sekarang kita akan mulai reguler menampilkan Perspektif Wimar edisi Amerika yang hadir untuk melengkapi perspektif Anda seputar politik Amerika. Apalagi pemilu Amerika 4 November lalu belum benar-benar usai karena sekarang ini hari Kamis tanggal 5 November sekitar pukul 6 sore kita ambil rekaman video ini dan betul memang belum ada yang sujud syukur meskipun ya optimisme mungkin sedikit klaim-klaim ada tuduhan-tuduhan sudah mulai dikeluarkan. Nah setelah kemarin kita sudah live 1,5 jam dengan tokoh yang satu ini membahas pernak-pernik pemilu Amerika. Sekarang kita hadir dalam edisi Perspektif Wimar edisi Amerika. Acara ini hasil kolaborasi antara Perspektif Wimar dengan Total Politik. Dan sudah bersama saya sekarang the one and only Wimar Witular. Wewe. Yeay. Halo Aduh. Cel. Halo, ada CL tuh teman kita namanya Clara Lila yang menjadi penonton setia Perspektif Wimar nih. Dia orang yang nonton tanpa disuruh, jadi aku bilang halo. Oh gitu, karena ada teman saya Sukiman juga nonton, Dia mau Ya, dia dihaloin disuruh juga. jelas. Oh dia di Solo, berarti dia di bawah ancaman dan di bawah Enggak. tekanan dia menonton Daripada acara udah kita disuruh ya. nggak nonton ya. Ini menarik banget pemilu Amerika tanggal 5 November mungkin dalam sejarah Amerika modern ini yang paling lama kali ya karena ada situasi pandemi mail in ballotnya juga banyak sekali gimana bagian dari sampai pemilu tahun 2000 lebih lama itu yang bagian di Floridanya kan sampai hampir tahun baru tuh 2 bulan. Oh gitu. Apa yang terjadi Kan? tahun 2000? Jadi apa yang terjadi tahun 2000 di Florida Itu karena Bush nggak mau mengalah terhadap Al Gore gitu. Dia minta dihitung lagi, pokoknya akhirnya masuk ke Supreme Court ya. Diputuskannya oleh Supreme Court. Diputuskan oleh Supreme Court karena ya. pakai lawyer 30 lawyer apa. Oke. Nah, Wewe ini melihat pemilu sekarang nih, Ini sudah tanggal 5, kita nggak tahu ini acara ini ditayangkan mungkin tanggal 6 atau tanggal 7. Tapi kita masih harap-harap cemas karena sampai jam 6 sore tanggal 5 ini Biden belum mengumpulkan 270 tapi udah hampir sekali udah 264 versus Donald Trump 214. Ada beberapa negara bagian yang masih counting kalau kita lihat Georgia tapi udah hampir selesai 98% Trump, North Carolina juga, Pennsylvania juga begitu Donald Trump dan Nevada kayaknya jadi kunci nih untuk kemenangan Nevada Biden. nggak kunci sih, tapi yang disebut tadi itu kunci itu yang Pennsylvania, yang Michigan, yang apalagi North Carolina, Georgia. North Carolina mungkin karena mereka suaranya besar-besar kan. Kalau Nevada kan cuma 4 electoral vote-nya. Jadi kalaupun dia dapat 4 ya nggak sampai membawa dia lebih dari 270. Oke, apa yang membuat pemilu terlepas dari apapun hasilnya nanti kita akan ketahui apa yang membuat ini betul-betul neck to neck ketat sekali. Ya itu kegigihan masing-masing tim kampanye saya kira. Termasuk ya jenis kegigihannya beda kali. Kalau bagian Trump tuh gigih karena dia tidak menerima hasil kalah dan tidak merasa boleh kalah. Dia punya tuh sampai anjing saya menggonggong.
Dia mungkin pendukung Trump karena dia nggak terima Trump dijelek-jelekin sama WW. Terus. Terus sampai sudah mengajukan 3 lawsuit, 3 tuntutan hukum ke Mahkamah Agung, padahal belum ada apa-apa gitu. Padahal bingung, jadi orangnya itu apa yang diisu gitu. Karena belum ada kesalahan apa-apa, cuma lama aja gitu ya. Iya. Lucunya Trump itu di daerah yang dia akan menang, ayo hitung dong suaranya, hitung suara. Di daerah yang dia udah mulai kalah, berhentikan gitu. Jadi sama sekali nggak masuk rasio. Itu jadi makanya yang saya bilang orang yang senang Trump itu orang yang nggak ngerti masalah atau apa gitu ya. Kadrun lah kalau di Indonesia sih. Oke, weh. Ini menarik. Ini artikel yang dilansir Detikcom dari BBC Indonesia boleh ditampilkan. Kita akan lihat. Ini menarik sekali. Judulnya Trump menggugat skenario kiamat yang ditakutkan rakyat Amerika mulai terjadi. Wah, ini skenario kiamat. Karena ada 2 items besar dalam artikel ini. Yang pertama adalah Presiden Trump yang berkuasa penuh atas penyelenggaraan negara. Itu mengatakan bahwa ini penipuan besar-besaran di negara kita ingin hukum digunakan secara tepat, jadi kita akan pergi ke Mahkamah Agung, kita ingin semua pemungutan suara dihentikan. Jadi dia memprotes. Nah, ini sebelum kita tahu apa petitum Trump nanti akan dibawa di Supreme Court, analisa WW gimana? Kenapa Trump mencak-mencak dengan proses pemilu kali ini? Menjaga bola tetap menggelinding. Tidak ada tim lawyernya, tidak dititipi tuntutannya. Pokoknya menuntut aja. Nggak ada kesalahannya di pusat-pusat pemilihan, nggak ada kesalahan yang dikhawatirkan. Weh, ini menarik. Jadi sebenarnya Trump itu sendiri menurut gue nggak jelas apa alasan dia menurut WW dan menurut semua politician termasuk dari Partai Republik nggak jelas. Jadi anehnya ini kan pada saat Trump melancarkan lawsuit itu nggak ada politikus Partai Republik yang mendukung, malah pada menghilang diam-diam gitu. Karena agak malu juga di-expose gitu. Sebaliknya kalau Biden kan nggak menuntut nggak apa-apa, cuman bilang nanti dah kita ngomong gitu, kita ngomong lagi, dia bilang. Saya rasa saya akan menang, tapi saya nggak akan klaim apa-apa. Jadi kalau Biden tidak mengklaim apa-apa. Oke, jadi memang ini untuk membuat bola menggelinding aja, ya. Kalau tadi Wewe sendiri nggak bisa menggambarkan karena memang tidak tergambarkan apa yang akan lawsuitnya Presiden Trump, petitumnya yang akan dibawa ke Supreme Court. Tapi kalau ada analisa dari Miftah Sabri, Pak Mansab, katanya mungkin ada 2 hal yang akan dibawa oleh Trump. Yang pertama persoalan administrasi, karena ini kan mayoritas mail-in ballot-nya mungkin banyak sekali, mungkin terbanyak sepanjang sejarah karena ada pandemi, sehingga masalah administrasi bisa digugat. Misalnya surat suara yang sampainya telat, apakah diterima atau tidak, cara ngepaknya dan macam-macam secara administrasi legal. Yang kedua bisa aja terkait dengan freedom of choice. Siapa yang bisa menjamin orang yang mencoblos atau memilih lewat surat suara atau lewat kartu pos itu dijamin kebebasan memilihnya? Apakah dia memilih di dalam tekanan atau memilih atas dasar pilihannya sendiri? Nah, itu 2 alasan yang diungkapkan oleh Miftah. Komentar Wewe masuk akal nggak tuh, Pertama saya tanya, Didit percaya nggak tuh analisa Pak Mansab? Saya nggak punya pendapat. Saya mau tanya Wimar. Saya kira sebagai wartawan yang bermutu, Anda juga harus punya pendapat. Nggak, masuk akal nggak, bahwa itu tidak mungkin masuk akal. Tidak masuk akal. Pertama, karena sistem pemilihan melalui pos atau jarak jauh itu sudah lama, puluhan tahun diadakan di Amerika. Cuman biasanya tidak terlalu laku. Tapi sekarang karena pandemi, maka banyak orang yang memanfaatkan sistem itu. Karena nggak mau meriskir kena pandemi. Gitu. Terus, oke. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa, tapi bagaimana kan jumlahnya masif sekali, ada jutaan, puluhan juta. Jadi itu hanya eksis untuk membangkitkan kekesalan saya
Jangan ataupun dong. punya pendapat yang ingin dipertukarkan. Oke. Weh, ini menarik. Ada pernyataan dari Anthony Zurcher yang berkata bahwa pemilu Amerika Dari kini siapa Elton John? Anthony Zurcher. Wewe tahu nggak? Gak Ini tahu saya sih. Oke, adalah ini analis politik di sana. Oh enggak, sorry, wartawan BBC di Amerika. Dia mengatakan bahwa pemilu Amerika kini memasuki skenario kiamat yang ditakuti banyak warga Amerika ketika Presiden Amerika Serikat sendiri dari Gedung Putih memperkeruh penghitungan suara. Bahkan sekarang kalau kita lihat demonstrasi-demonstrasi sudah terjadi di jalanan. Itu sih Gimana? kemarin, bukan sekarang ya. Pada waktu epitafnya Black Lives Matter. Sekarang cuma ancaman demonstrasi. Malah Gedung Putih yang dikasih pagar kuat segala macam. Padahal nggak ada yang nyerang juga. Oke, jadi itu ya. Nah, ini akan berakhir seperti apa, kalau menurut Wewe? Akan berakhir Trump kalah, mengundurkan diri atau diborgol masuk penjara karena melawan hukum negara. Seberapa besar kelompok Republik atau Republikan, Partai Republik itu mendukung ide gila dari Presiden Trump ini untuk menggugat dan macam-macam? Itu diragukan. Sekarang orang nggak tahu karena setiap tuntutan Trump sampai sekarang tidak mendapat dukungan dari Partai Republik. Oke. Jadi memang ini lone wolf ya, kalau mau dibilang nih sampai Trump saat ini lone wolf. Apalagi kalau kalah. Sekarang kan belum kalah Trump itu. Jadi memang prediksinya akan bisa lama karena tahun 2000 aja penghitungan Florida sampai 2 bulan ya, sampai jelang tahun baru ya. Jadi mungkin nggak ada mekanisme untuk mempercepat. Oke, jadi kita akan tunggu saja. Jadi mungkin ketegangan ini akan berlangsung selama lama. Kalau situasi saat ini berapa kalau menurut pandangan Wewe? Paling lama seminggu menurut saya. Paling lama seminggu, dan kita nanti seminggu ke depan akan tahu siapakah Presiden Amerika terpilih ya. Kuncinya di negara bagian apa tadi Ya bisa dari Pennsylvania, bisa dari Michigan, bisa dari Wisconsin, bisa juga dari sekumpulan negara bagian kecil di sebelah barat. Georgia bisa. Georgia, kalau kita lihat memang Georgia dan Pennsylvania sendiri kondisinya memerah. Apakah ini akan sudah pasti akan ke Trump atau tidak? Memang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi nanti kita akan melihat bagaimana presiden elect dari Amerika Serikat akan diumumkan dan kita ketahui. Kita akan lihat siapa yang akan sujud syukur nanti di depan gerbang White House. Kita masuk ke segmen kedua. Tadi Wewe sudah lihat dan bener ada demonstrasi jadi bukan hanya setelah pada saat Black Lives Matter, tapi yang merespon kekacauan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Masyarakat sudah mulai bergerak, nih apa nih kacau gitu melihat ini. Kalau melihat demonstrasi yang terjadi, Wewe ada komentar? Yang di pusat perhitungan Arizona itu tadi malam malah pegawai perhitungan pada takut pulang karena gedungnya sudah dikirim oleh National Guard, orang-orang bersenjata karena state itu mengizinkan orang bawa senjata. Jadi pada ngerubung di luar gedung, yang kerja tetap kerja karena mencari deadline, tapi yang sudah selesai mencari exit yang rahasia gitu, yang nggak ketahuan, cuman setelah keluar bercampur dengan mereka. Dan itu aneh juga sebab perhitungan Arizona itu menguntungkan Trump sebetulnya. Makin banyak dihitung, makin nambah suara Trump. Tapi malah diprotes, jadi tidak ada rasionya. Wah, sekarang yang supaya ada rasionya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang sudah mampir ke admin Perspektif Wimar edisi Amerika. Yang pertama, pertanyaan dari Mansur nih, bagaimana hubungan Amerika dan Cina bila Biden yang terpilih jadi presiden? Nah, ini pertanyaan dari Mansur, gimana hubungan Amerika dan Cina jika Biden yang terpilih? Kalau sekarang kan kusut nih di bawah Trump.
Kalau mau disimpulkan lebih baik ya. Tapi kalau mau dilihat satu persatu, ya Biden akan mencabut usaha-usaha yang memojokkan Cina, walaupun Cinanya sudah dipojokkan. Misalnya kemarin kan Jack Ma mau go public tuh ya, 2 hari sebelum go public dilarang oleh pemerintah Cina. Itu dia nggak senang, padahal nilai go publicnya tuh besar ya. Lupa lagi saya berapa, 34 miliar dolar gitu. Karena dia nggak senang ada orang berjalan sendiri. Cina maunya orang teratur. Nah, itu dia akan lebih senang. Biden tidak akan kerjasama dengan orang Amerika yang tidak menghormati Cina gitu. Terus juga dalam kerjasama pandemi misalnya, Biden akan kerjasama dengan saintis yang juga bekerja di WHO, yang kemarin itu banyak yang dicabut oleh Trump, dan pembiayaan WHO akan dihidupkan lagi. Sekarang kan dicabut tuh pembiayaan. Jadi hal-hal yang menyangkut tata krama internasional tuh akan dikembalikan pada standar yang lebih wajar. Gitu. Jadi Cina bisa berurusan dengan lebih tenang. Karena Amerika juga tahu Cina buat apa dilawan, nanti malah repot urusannya. Kita harus jadi warga negara yang sama-sama menghormati ya. Menurut saya itu prospeknya baik lah. Karena Biden sih kerja sama luar negerinya udah lama sekali. Selama 8 tahun dia anggota Kongres selalu terlibat di urusan luar negeri. Gitu. Oke, Wei. Itu menarik tadi ya. Jadi akan ada tatanan baru hubungan bilateral Amerika dan Tiongkok pasca nanti Biden yang akan terpilih. Kalau Trump ya pasti akan status quo saja, Wei, ya, yang sudah terjadi akan lanjut lagi atau Trump justru malah dia di periode kedua melanjutkan. bisa reconcile. Siapa Trump? Iya. Trump udah jalan buntu, dia sengaja milih jalan yang dia mati atau menang. Menang sudah tidak mungkin kan? Jadi nabrak tembok gitu. Oke. Dan jika nanti kalau Trump menang, pasti kebijakan permusuhannya akan dilanjutkan, Wei, ya? Akan dicoba dilanjutkan, tapi mungkin juga nggak bertahan. Karena orang di Amerika sendiri banyak yang nggak setuju, terutama di tentaranya. Jadi mungkin Trump juga akan jatuh dengan cara lain. Kalau tidak kalah di pemilu, mungkin dia kalah di dalam satu kudeta. Oh, separah itu ya. Oke, yang kemudian ada pertanyaan kedua, Wei, dari Widya Tresna nih, Wei. Dia bertanya, jika Biden menang, apakah deal khusus Pompeo yang datang ke Jakarta akan batal? Ini nyambung dengan penjelasan Wei minggu lalu soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Mike Pompeo. Gimana, Wei? Dengan sendirinya semua deal yang dibuat di bawah tangan dan tidak berdasarkan legalitas Deplu yang formatnya diakui itu akan batal dengan sendirinya. Dan Pompeo juga tidak matang datang ke Jakarta, nggak tahu meminta apa dia. Kan dia datang nyelonong lihat kiri kanan, bingung dia. Tidak jelas misinya. Oke, kita akan lihat nanti siapakah dan bagaimanakah ujung dari pemilihan Presiden Amerika kali ini yang ketat, yang menegangkan, dan membuat orang satu dunia, bukan hanya Amerika itu termasuk Wewe, itu harap-harap cemas. Tapi kayaknya Wewe udah lebih tenang sekarang, udah lebih cerah. Saya percaya pada demokrasi, saya percaya pada masyarakat internasional, dan saya banyak nonton TV dari pemerintah-pemerintah lain di Eropa yang pada umumnya mendukung suatu normalisasi di bawah Biden. Oke, kita berharap ada normalisasi tatanan dunia di bawah pemerintahan yang baru. Mudah-mudahan saja kita akan lihat bagaimana kondisinya kalau Biden yang menang. Kalau Trump yang menang ya kita akan melihat dunia yang sama dalam tinggal waktu kita 4 tahun ke depan. Masyarakat Indonesia dari kadrun-kadrun yang gagal percaya pada perkembangan yang rasional
dan bikin kacau dengan pasang-pasang artikel di Detik News dan sebagainya. Kita jangan jadi negara kelas 2. Udah pandeminya paling gawat, udah pihak yang salah, udah anchor-nya juga setengah-setengah gitu. Thank you, Wewe. Sampai jumpa di Perspektif Wimar edisi Terima kasih, Amerika. Minggu depan kita akan mengulas banyak lagi sejarah-sejarah, pop culture, dan pastinya perkembangan pemilu Amerika yang agak sulit kalau Anda hindari dan Anda lupakan untuk saksikan. Thank you, sampai jumpa. Terima kasih.